Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali. Kita akan masuk dalam sapaan sahabat di bawah tema burnout. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami. Sebab kami selalu menemukan bahwa di tengah-tengah berbagai peristiwa di hidup ini, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memperkenalkan diri kepada kami. Dan biarlah Tuhan mengajari kami untuk memberi makna dalam hidup ini. Maka Tuhan tolonglah supaya melalui sapaan sahabat ini kami bersama-sama dikuatkan. Baik melalui refleksi maupun tuntunan firman Tuhan. Berfirman Bapa dan tolong hamba-Mu dalam keterbatasannya. Biarlah Tuhan pakai menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, waktu kita masih muda, apa kita punya angan-angan dan mimpi dalam hidup ini? Mestinya setiap orang punya. Misalnya kalau dia memilih untuk menikah, pasti dia berharap dia memasuki pernikahan bahagia. Atau ketika ada anak-anak yang dikaruniakan dalam pernikahan, kita juga pasti rindu bahwa di tengah-tengah semua apa yang kita katakan menikmati keluarga di dalam hubungan bersama anak, kita mengharapkan anak-anak kita menjadi orang yang berhasil menurut angan-angan kita. Atau paling tidak meneruskan mimpi kita untuk diri sendiri yang belum menjadi kenyataan supaya diteruskan oleh anak-anak kita. Kemudian kita juga barangkali punya angan dan mimpi. Pada usia tertentu, saya akan mencapai posisi tertentu dalam pekerjaan saya. Saya membanting tulang dengan semangat, dengan tulus, mengorbankan banyak waktu privasi bersama keluarga untuk mencapai apa yang disebut dengan posisi yang kita rindukan. Kita mengekspresikan diri semaksimal mungkin. Kita juga berharap punya rumah idaman. Kita berpikir pada umur sekian saya akan mendapatkan rumah idaman saya yang terletak di daerah yang saya harapkan dengan luas yang saya inginkan dan juga barangkali dengan penataan bangunan seperti mimpi saya. Oh, ada banyak lagi saudara mimpi dan angan kita. Tapi kemudian kita menghadapi realita. Pernikahan kita ternyata berisi pertikaian, berbeda pendapat, merasa berulang kali seperti berjuang sendirian. Dan di tengah-tengah semua itu, kita tidak tahu lagi bagaimana membenahinya. Kita seperti dua orang yang berjalan bersama seperti garis rel kereta api yang sejajar dan tidak pernah bertemu. Anak-anak kita, ternyata mereka tidak ingin menerusi apa yang menjadi mimpi kita yang belum tercapai, yang kita pindahkan pada mereka. Atau kadang-kadang mereka justru menolak apa yang kita klarifikasikan sebagai kebahagiaan masa depan mereka. Mengikuti tuntutan zaman, mengikuti tawaran zaman, dan mereka menolaknya mentah-mentah. Kemudian, posisi kita di tengah-tengah semua yang sudah kita perjuangkan tanpa kenal lelah, bahkan tidak jarang kita menjadi workaholic. Ternyata untuk semua hal yang maksimal yang kita berikan, yang dipromosikan justru orang lain. Kita ingin rumah idaman dan ternyata rumah kita terus-menerus tidak seperti yang menjadi idaman kita. Lokasinya tidak seperti yang kita inginkan, terkena banjir, juga ukuran luas tanahnya dan seterusnya. Dan kita mulai merasa apa yang disebut dengan mengalami burnout. Apa itu burnout? Maka dilansir dari apa yang bersama-sama kita ingin renungkan tentang burnout, maka dari Help Guide dikatakan, burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, mental yang dihasilkan karena stres yang berkelebihan dan berkepanjangan. Kita seakan-akan terus berjuang menggapai angin. Dan kita mengalami stres yang dalam. Ada kelelahan. Kelelahan dari emosi kita. Kelelahan dari fisik kita. Kelelahan dari apa yang dikatakan mental kita.
maka kita mengalami kondisi yang disebut dengan burnout itu. Apa yang terjadi kalau kita sedang mengalami burnout? Yang terjadi adalah kita bisa kehilangan motivasi. Kita bukan hanya menjadi orang yang apatis terhadap kehidupan, tetapi kita menjadi orang yang menolak bahwa kita ada pada kondisi seperti ini. Kita merasa ada satu depresi yang begitu kuat yang membuat kita kehilangan daya. Cara yang disebut dengan memandang sesuatu secara objektif menjadi hilang. Kita betul-betul lelah, bukan hanya secara fisik, tapi mental dan spiritual kita sudah mogok dan tidak mau maju lagi. Orang yang burnout seringkali menyalahkan semua yang ada di sekitarnya. Pasangan kita, anak-anak kita, apa yang dikatakan lingkungan sekitar kita, rumah tangga kita, mimpi yang tidak tercapai. Kita kemudian mulai menyalahkan diri sendiri sebagai orang yang gagal, orang yang tidak bisa mencapai tujuannya, angannya sendiri, orang yang kehilangan dukungan, orang yang tidak diperdulikan dan tidak dilihat untuk semua yang dikorbankan. Maka saudara-saudara, ketika kita kehilangan motivasi hidup, ketika kita menjadi kehilangan apa yang disebut dengan memandang segala sesuatu dengan lebih objektif, apa kemudian jalan keluarnya? Apakah kita menjadi orang yang sering memberi pembanding yang membuat kita mengasihani diri kita sendiri? Yang membuat kita merasa bahwa ketidakberdayaan ini sebagai hukuman hidup? Atau kita menganggap bahwa orang tidak memandang pada apa yang sudah kita berikan maksimal dan orang tidak adil dalam memperlakukan kita? Maka bagaimana cara mengatasi ini? Yang pertama adalah belajar berdamai dengan fakta. Barangkali kita suka lupa bahwa fakta adalah sesuatu yang kita tidak bisa lari dari dalamnya. Tapi penolakan terhadap fakta menimbulkan tekanan balik ke dalam diri sendiri yang amat besar. Orang yang menolak fakta kemudian menjadi tidak realistis. Dan dia bisa memaksakan apa saja kepada orang lain dengan caranya. Orang kehilangan nalar sehat di sana. Bukan orang menyerah pada fakta, bukan. Tapi berdamai dengan fakta. Belajar menerima itu sebuah kekuatan yang luar biasa untuk mengatakan inilah realita yang ada di sekitar hidup saya dan ini bagian dari hidup saya. Yang kedua adalah ia akan mengalami perasaan kalah. Wah saudara, ini bagian yang paling tidak enak. Dikalahkan oleh kehidupan. Dipatahkan oleh realita. Fakta itu seakan-akan musuh kita yang menyerang kita dan membuat kita tergelepar tidak berdaya. Maka ketika perasaan kalah ini menguasai diri kita, kita kemudian menjadi orang yang tidak objektif sama sekali dalam memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Kita menyalahkan ketidakbahagiaan pada pasangan kita. Kita menyalahkan pada pilihan kita. Kita menyalahkan bahwa anak-anak menjadi bagian yang tidak memberi kita bahagia. Membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Dan kita makin merasa terpuruk. Orang yang kalah. Orang yang tidak akan bergerak kemana-mana. Maka kemudian kedua hal itu menjadi bagian yang harus kemudian diberikan apa yang dikatakan sebuah kekuatan baru, semangat baru, harapan baru dalam menghadapi hidup. Ketika kita belajar berdamai dengan fakta, ketika kita menolak perasaan kalah dalam hidup kita, maka ada kunci yang akan membuat jalan keluar itu menjadi bagian yang menjadikan hidup ini berbahagia. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Ketika kita ingin berdamai dengan fakta, ketika kita ingin menolak perasaan kalah, atau kita tidak mau menempatkan diri pada perasaan kalah, maka kita diajak untuk membangun relasi dengan Tuhan terus-menerus. Ketika kita menaikkan apa yang dikatakan relasi dengan Tuhan dalam bentuk doa-doa kita,
Maka di sana kita akan belajar mengintrospeksi diri kita. Kita memberi ruang dalam hidup kita untuk merenungkan sedang ada di mana saya dan apa yang menjadi realita hidup ini. Ketika kita terus melakukan relasi dengan Tuhan dalam doa kita, dalam renungan kita, maka kita seperti memiliki kompas spiritual yang akan menunjukkan kepada kita jalan bahagia dalam hidup ini. Kita akan diberikan kekuatan untuk menyadari bahwa apa yang sedang menjadi bagian dari kenyataan hidup ini adalah bagian yang akan menuntun kita pada ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah, saudara-saudara, kalau kita relasi dengan Tuhan yang begitu kuat, kita mulai bisa menerima apa yang ada dalam hidup kita ini adalah bagian yang kita syukuri. Sebab kita menerima itu sebagai bagian yang di dalamnya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Menjadi bagian dari hidup kita yang mesti mulai kita terima. Dan kita akan terus berjalan di dalamnya. Dan kita akan terus menemukan arah yang baru yang akan Tuhan tunjukkan. Barangkali melalui mengucap syukur kita bisa berdamai dengan anak-anak dan berbicara dengan mereka apa yang sebetulnya mereka pahami dengan kebahagiaan. Apa yang menjadi kerinduan mereka untuk sesuatu masa depan mereka yang disebut berhasil, yang disebut menjadi dream dari anak-anak kita. Kita akan bisa mulai mendengarkan orang lain. Dengan pasangan kita, dengan syukur kita akan bisa menerimanya sebagai satu partner yang walau tidak selalu sejalan, bukan yang menjadi bagian yang membuat kita merasa kesepian dan musuh kita. Tapi kita belajar untuk melihat bagaimana dalam diri kita sendiri juga ada sesuatu yang bisa kita bagikan secara positif dan dari dia juga ada bagian yang bisa kita terima dengan positif. Ada pengampunan, ada satu kerinduan untuk masuk pada pembaharuan. Dan melalui mengucap syukur dalam segala hal, kita juga tahu bahwa target-target hidup kita itu bukan satu ukuran mutlak yang harus dicapai. Tetapi dalam target-target yang kita merasa belum tercapai atau kita mengkonotasikannya tidak tercapai, kita belajar dari Tuhan. Bagaimana caranya untuk menerima yang sedang terjadi walaupun dalam keinginan kita disebut tidak tercapai. Kita kemudian bisa melihat dari apa yang kita kira tidak tercapai ada hal-hal yang positif. Ada hal-hal yang indah yang keluar dari sana. Melalui kesediaan kita untuk mengatakan bahwa yang kupersembahkan, yang aku perjuangkan adalah bagian yang harus aku renungkan lagi. Introspeksi diri itu membawa kita pada kerendahan hati dan juga apa yang disebut dengan keramahan terhadap diri sendiri, dan kita ramah juga terhadap keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Ini bukan masalah yang saya inginkan harus tercapai atau tidak. Tapi ini adalah masalah bahwa hidup itu pemberian Tuhan untuk disyukuri, untuk diberi makna, dan untuk dalam berbagai situasi dan kondisi kita diajari untuk apa yang dikatakan, kita naik pada gelombang yang memuncak dan kita turun ke bagian yang kemudian kita terasa seperti sesuatu yang kita inginkan atau tidak, dan kita belajar menikmati dari semua perjalanan itu dan kita bisa mengatakan, aku bersyukur bahwa pada akhirnya realita dan fakta itu tidak menyakiti kita. Dan melalui cara kita untuk melihat itu dari kacamatanya Tuhan, kita bisa melihat bahwa ini baik buat kita. Sebab bukankah Tuhan tidak pernah tidak baik? Dan kita akan terus dimotivasi untuk memandang hidup ini dari kacamata yang baru, yang dituntun oleh Tuhan. Jangan berputar-putar seperti gasing. Jangan berputar-putar tanpa arah. Jangan merasa menjadi yang kalah. Yang sudah kita persembahkan secara maksimal. Barangkali ada cara-cara yang di sana harus diperbaiki. Yang kita anggap bahwa aku inginkan anakku yang terbaik. Barangkali caranya mesti saling mendengar.
yang kita sebut sukses itu apa. Di sana kita belajar lagi. Maka jangan tenggelam dalam burnout. Kalau sudah kelelahan fisik, mental dan spiritual, serta emosional, nanti kita kehilangan arah. Mari terus berjalan, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Ia baik, Ia akan mengajari kita bahwa hidup itu anugerahnya. Mari mensyukuri apa yang kita alami, sebab bukankah tidak selalu mimpi kita yang harus menentukan itulah hidup. Kita belajar hidup dengan fakta dan realita, dan di sana kita merajut mimpi yang selalu bisa diperbaharui. Tuhan memberkati kita. Amin.